Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kepada kita karunia-Nya, terutama dalam bentuk akal pikiran, panca indera, dan juga kemauan untuk selalu belajar dan belajar. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bagian pertama dari buku Mulla Sadrah. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskannya. Terakhir sampai di sini ya, mana nih? Ini dia. Jadi kita masih bicara tentang latar belakang intelektual, ya, masih latar belakang intelektual ataukah background intelektual, backgroundnya secara pengetahuan, secara alur berpikir dan juga kelompok-kelompok kepercayaan agama pada saat itu, terutama berkaitan dengan Islam. Kita sudah tahu bahwa dalam Islam juga ulamanya menyibukkan diri pada lapangan yang berbeda-beda. Bukan berarti Islam berbeda-beda atau macam-macam, tapi ada yang menspesialisasikan khas khusus untuk misalnya fikih, ada khas atau khusus untuk dalam bidang ilmu kalam atau teologi, ada yang secara khusus mendalami filsafat, ada yang secara khusus mendalami matematika secara umum misalnya. Nah, jadi Mulla Sadrah berada atau hidup di suatu masa ketika semua disiplin ilmu ini mulai tumbuh berkembang pada saat itu. Sudah mulai hidup. Ibarat ibarat kebun, semua tumbuh-tumbuhan ini, pokok-pokok ini sudah ada pada saat itu. Sehingga Mulla Sadrah tinggal mempelajari dan memetik hasilnya, lalu kemudian diramu, dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah pemikiran yang benar-benar khas. Seperti ibu-ibu kalau membuat makanan di dapur, di sana ada bawang merah, bawang putih, di sana ada kecapnya, ada gula arennya, lalu kemudian dicampur menjadilah sebuah makanan yang enak. Dan ketika kita memakan makanan itu ya disebut dengan satu jenis makanan. Terkadang tidak kelihatan bawangnya karena bawangnya telah ditumbuk hancur, terkadang tidak kelihatan bahkan lomboknya, cabenya karena sudah ditumbuk hancur. Nah, begitulah juga dengan kurang lebih seperti itulah perumpamaan latar belakang pemikiran ataukah ke intelektual Mulla Sadrah. Jadi kita sudah bahas sebelumnya, ada alur besar, ada arus besar yang ada pada zaman Mulla Sadrah, arus besar teologi misalnya, atau ilmu kalam yang digagas ataukah yang dibesarkan oleh Fakhrul Razi dan juga Imam Ghazali. Ada arus besar dalam bidang filsafat yang diambil dari Yunani, baru kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam, yaitu namanya Masyaiyah atau peripatetik. Ada yang aliran baru muncul atau filsafat baru muncul seperti Isyraqiyah atau iluminasi yang digagas oleh Syuhrawardi. Ada lagi yang misalnya yang khusus bicara tentang penyingkapan hati. Jadi bagaimana caranya hati ini bisa mukasyafah, lalu kemudian bisa menyaksikan hakikat segala sesuatu, yaitu
Ibnu Arabi, disebut dengan gnostikisme. Nah, jadi semuanya menjadi besar pada saat itu dan diajarkan di berbagai tempat. Nah, Mullah Sadra kemudian mempelajari semuanya, ibaratnya mengambil semua tumbuh-tumbuhan ini, pokok-pokok ini, lalu kemudian meramu sedemikian rupa menjadi satu tanaman baru. Ya, jadi menjadi satu tanaman baru, yaitu tanaman yang disebut dengan hikmah ilahi ini. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat pada saat itu ada, dan kita sudah menyaksikan juga pada saat itu sudah mulai terjadi perpindahan pusat pendidikan filsafat atau pusat pendidikan pengetahuan dari Siraz menuju kepada Isfahan. Kita sudah melihat Isfahan sebelumnya ya. Nah, jadi pada saat Mullah Sadra mulai muncul, Isfahan baru kemudian juga menjadi sebuah kota baru yang menjadi tempatnya para ulama mengajarkan pengetahuannya. Di sana ada beberapa tokoh seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Di sana ada Mir Damad, ada Mir Findiriski, ada Syekh Bahauddin Amili, dan sebagainya. Mereka ini adalah guru-guru yang terkemuka di sana dan cukup fasih mengajarkan filsafat yang dibesarkan oleh Ibnu Sina, yaitu Masyaiyah ataukah apa namanya peripatetik, dan juga Isyarakiyah yang diajarkan oleh Suhrawardi. Nah, dengan demikian, ketika kita melihat kembali latar belakang intelektual Mullah Sadra, kita menyaksikan 9 abad teologi, jadi 9 abad. Karena ini kan sekitar tahun ke-10 ya, tahun 10 Hijriah. Jadi abad ke-9. Ya, kalau Hijriahnya abad ke-9. Ya, abad ke-9 pada saat itu ya. Jadi abad ke-9 kembali latar belakangnya. Jadi dengan demikian kita melihat kembali latar belakang intelektual Mullah Sadra, kita menyaksikan 9 abad ya. Kita menyaksikan 9 abad. Jadi artinya usianya tumbuh kembang, perkembangan Islam itu sejak daripada Nabi, kemudian kepada generasi sahabat, generasi tabi'in, dan seterusnya, itu berjalan 9 abad dan kemudian berinteraksi dengan berbagai macam pemikiran yang berjumpa dengannya atau yang terserap olehnya. Karena kita tahu Islam kemudian berjumpa dengan peradaban Persia di Persia, berjumpa dengan peradaban Yunani di daerah Mediterania, sehingga kemudian ini mau tidak mau kan menyerap pengetahuan ataukah latar belakang intelektual yang ada pada saat itu, sehingga sudah berjalan 9 abad ya, teologi, filsafat, dan tasawuf Islam. Jadi ada yang teologi, ilmu kalam, ada filsafat, ada tasawuf Islam yang berkembang sebagai disiplin ilmu tersendiri. Jadi pada saat itu di dalam dunia Islam sudah menjadilah disiplin ilmu baru. Perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pada zaman Nabi kan tidak ada istilah disiplin ilmu ya. Pada zaman Nabi itu Nabi hanya mengajarkan Al-Quran saja ya. Jadi pada zaman Nabi hanya mengajarkan satu hal. Jadi kurikulumnya Nabi itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Tidak lebih dari itu. Jadi Nabi hanya mengajarkan Al-Quran. Ya, cuma itu, tidak ada yang lain. Nah, tetapi setelah Islam berkembang, tadi terjadi pelebaran pengaruh, ya otomatis kan bertemu juga dengan masyarakat-masyarakat yang sudah mempelajari pengetahuan sebelumnya. Seperti tadi berjumpa dengan masyarakat Persia, ya tentu kemudian akan terjadi namanya adaptasi dan asimilasi dengan bukan hanya masyarakatnya tetapi juga pengetahuan yang ada di sana. Ketika misalnya Islam masuk ke Romawi, maka otomatis di sana bukan hanya berjumpa, beradaptasi dan berasimilasi, tetapi juga terjadi dialog yang sangat intensif antara ajaran Islam dengan pengetahuan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, sehingga kemudian lahirlah semacam sintesis ya, antara ajaran Islam yang datang dari Madinah, yang akarnya adalah Al-Quran, dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat yang ada pada saat itu.
Sehingga bisa kita ibaratkan bahwa ketika Islam itu menyebar ke berbagai macam wilayah, ya Islam bukan hanya menyebarkan ajarannya, tapi juga menyerap pengetahuan yang ada di masyarakat tersebut. Jadi Islam bukan hanya menyebarkan ajarannya, tetapi juga sekaligus menyerap. Jadi kata-kata Islam sini kan berarti orang Islam. Jadi orang Islam yang ada pada saat itu bukan hanya menyebarkan ajaran Islamnya, tetapi juga otomatis menyerap ya pengetahuan yang ada di masyarakat atau tadi eh, daerah atau wilayah tersebut. Sama lah misalnya kita sekarang, kita belajar Al-Quran saja, tetapi kan mau tidak mau kita berjumpa dengan namanya teknologi. Kita berjumpa namanya internet, mau tidak mau kita harus mempelajari internet. Kalau kita tidak belajar internet, belajar Al-Quran saja, gimana caranya Al-Quran ini bisa kita sebarkan dengan cara seperti sekarang? Sehingga kita bisa belajar dari negara dan tempat yang berbeda-beda. Nah, itu kan mau tidak mau kita harus belajar internet, belajar teknologi teknologi komunikasi, teknologi informasi dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ya. Di dunia sekarang tidak ada lagi orang pakai onta tapi pakai mobil, pakai kereta. Yang mau tidak mau kita sedikit banyak punya pengetahuan otomotif misalnya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghindari terjadinya penyerapan diri kita terhadap pengetahuan yang ada di mana kita berada dan di zaman mana kita hidup. Di zaman berapa kita hidup. Pasti kita akan terjadi namanya perjumpaan. Dalam perjumpaan itu kan terjadi namanya dialog. Dialog itu melahirkan nanti ada yang memberi, ada yang menerima, ada take dan ada give. Jadi kita juga mengambil dari masyarakat sekarang, seperti tadi kita mengambil ilmu internet, kita mengambil ilmu komunikasi informasi, kita mengambil ilmu handphone, kita mengambil macam-macam, tapi pada saat yang sama kita juga memberikan. Makanya jemaah sekalian berbahagia, hal seperti ini harus selalu terjadi. Nah kan sangat kita sayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya menerima atau men-take mobil, kereta, televisi, komputer misalnya dari Jepang dan Korea. Sementara kita umat Islam tidak memberikan Islam kepada mereka, kan berarti tidak imbang sebetulnya. Tidak terjadi namanya adaptasi dan asimilasi. Nah, kalau pada zaman dulu kan Islam datang tapi sekaligus mengambil. Nah, kalau sekarang kan kita hanya mengambil tapi tidak memberikan. Jadi harusnya kita juga menjadikan hubungan kita dengan Jepang, dengan Korea dan sekarang dengan Cina, dengan Eropa dan sebagainya sebagai jembatan untuk tadi melakukan dua hal sekaligus, yaitu take and give. Kita mengambil dan kita memberikan sesuatu kepada mereka. Nah, supaya teknologi mereka kita serap dan mereka juga sedapat mungkin menyerap ajaran Islam. Harusnya seperti itu ya. Nah, kapankah kita bisa melakukan itu? Yaitu apabila kita juga fasih di dalam penyerapan pengetahuan yang ada sekarang, pengetahuan modern. Kalau kita tidak fasih dalam menerima pengetahuan modern itu, ya kita tidak bisa ada jembatan yang menghubungkan antara kita dengan mereka. Ya. Jadi kita teruskan. Jadi disiplin ilmu-ilmu ini kemudian secara bertahap saling memengaruhi satu sama lain. Setelah abad ke-7, abad ke-7 atau abad ke-13, menjadi lebih terintegrasi dalam matriks ajaran Syiah. Nah, jadi Bapak sekalian, yang disebut dengan ajaran Syiah sekarang ini tidak bisa berdiri sendiri kita pahami. Ya. Jadi yang disebut dengan ajaran Syiah sekarang ini, ya disebut dengan istilah bagus ini kata-katanya di dalam matriks ini. Sorry. Jadi ini adalah matriks. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi matriks ajaran Syiah. Jadi apa yang disebut dengan ajaran Syiah sekarang ini? Ya mau tidak mau berjumpa dengan itu. Contohnya misalnya ajaran Syiah ini kan ada usuluddinnya, ada furu'uddinnya, ada usul dan ada furu'. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa usulnya itu kan ada 5 ya. Ya ada al-adl, keadilan. Yang kedua, yang pertama adalah ada ketuhanan, al-ilahi. Kemudian yang kedua adalah
atau uluhiyah, yang kedua adalah ada al-adl, keadilan, yang ketiga adalah nubuah, kenabian, yang ketiga adalah imamah, kepemimpinan, imamah setelah nabi, yang kelima adalah al-ma'ad, hari akhirat. Nah, kan ada ini apa usulnya, prinsipnya ada 5. Jadi prinsipnya itu ada 5 ya. Jadi prinsip dasar ya, prinsip penting ya. Prinsip penting ajaran Syiah Imamiyah Syiah 12, kita tinggal Syiah 12. Yang pertama tadi adalah masalah ketuhanan ya. Ketuhanan, ini masalah ketuhanan, masalah ilahiyah. Ya, masalah ilahiyah. Yang kedua adalah masalah keadilan, al-adl. Keadilan. Yang ketiga masalah kenabian, ya, nubuah. Jadi yang kenabian. Yang keempat masalah imamah, ya, kepemimpinan. Setelah kenabian ya, imamah. Ya. Yang kelima ada namanya al-ma'ad. Jadi al-ma'ad. Al-ma'ad yaitu akhirat. Atau eskatologi, biasanya sudah dengan eskatologi. Jadi ketuhanan, keadilan, kenabian, imamah, al-ma'ad. Nah, 5 ini kan dikenal sebagai prinsip ya, usul daripada ajaran Islam versi Syiah 12. Jadi ketuhanan, keadilan, kenabian, imamah. Nah, pada saat membahas ini, setelah tadi berjumpa dengan berbagai macam cara berpikir atau mazhab berpikir, baik yang sifatnya filsafat, baik yang sifatnya kalam, baik yang sifatnya tasawuf atau irfan, itu nanti mempengaruhi pembahasan ini, Bapak Ibu sekalian. Pembahasan kita tentang ketuhanan misalnya akan kemudian sangat menarik ketika kita bicara tentang the one yang digunakan oleh Plato sebelumnya. Jadi Plato dulu itu, jadi sebelum Plato itu artinya jauh sebelum Islam, karena Plato ini atau Platon, ya, kadang disebut dengan Plato, ini adalah hidup lebih tua daripada zamannya Nabi Isa, kira-kira 200-300 tahun, 400 tahun lah sebelum Nabi Isa, karena Plato ini kan adalah murid daripada Socrates. Socrates itu kurang lebih 400-500 tahun sebelum Masehi. Nah, dia sesama dengan Socrates itu Plato. Nah, Plato itu kan sudah berbicara tentang the one, tentang yang satu. Ya. Jadi sudah berbicara bahwasanya segala sesuatunya ini bermula daripada satu. Hakikat segala sesuatunya adalah yang satu. Semua yang ada di alam semesta ini, kata Plato, itu hanya merupakan merupakan duplikasi saja, duplikasi saja daripada yang satu itu. Nah, jadi apa yang kita sebut dengan kuda itu berasal dari yang satu itu. Nah, yang satu itu apa? Nah, yang the one itu apa? Kata Plato itu yang disebut dengan ide. Itu yang disebut dengan ide atau ide. Itu ide. Jadi ide itu satu aslinya. Dari ide itulah lahir kemudian tentang alam, tentang bumi, tentang bulan, tentang kuda, tentang pohon, pokok, dan sebagainya. Nah, jadi kan mau tidak mau pembahasan ketuhanan dipengaruhi oleh filsafat lama. Nah, itu mempengaruhi masuk. Begitu ya tentang keadilan, kenabian juga, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian ini yang disebut tadi dengan matriksnya ya ini. Menjadi lebih terintegrasi dalam matriks ajaran Syiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang membuat kita harus memahami bahwa Islam itu baik Sunni ataupun Syiah tidak lahir dari ruang kosong, dari ruang vakum. Ya, bukan lahir dari ruang yang hampa, tetapi lahir dari ruang yang sudah ada isinya. Ada filsafat Yunani, ada tasawuf yang disebut dengan dulu sebelum jadi tasawuf disebut dengan disebut dengan neoplatonisme. Itu neoplatonisme bercolok tasawuf itu ya, dan seterusnya. Makanya Plotinus itu kalau kita baca karya-karyanya
Ya mirip dengan seorang guru irfan, guru tasawuf itu Plotinus. Ya, padahal dia hadir sebelum Islam datang. Jadi, seperti itu. Jadi kalau orang luar membaca nanti tasawufnya Islam itu serasa membaca Plotinus kembali. Jadi ada pengaruhnya ke sini, ya gitu. Ya bahkan ada yang mengatakan tasawuf sendiri memang dari bahasa Yunani, dari kata tasawuf itu dari kata sofi. Sofi itu adalah kearifan. Ya. Nah jadi menjadi lebih terintegrasi dalam matriks ajaran Syiah. Mulla Sadra adalah pewaris kekayaan intelektual yang sangat luas ini. Nah jadi Mulla Sadra ini yang kita bicarakan, tokoh yang kita bicarakan ini ya, adalah merupakan pewaris ya. Pewaris kekayaan intelektual yang sangat luas ini. Nah, coba apa namanya pewaris? Berarti artinya mempelajari dan mendalami semua ilmu pengetahuan itu. Kalau Mulla Sadra hanya mempelajari Al-Quran itu saja, ya tentu tidak memahami tentang filsafat peripatetik atau masyaiyah, tidak memahami tentang filsafat neoplatonisme, tidak memahami filsafat iluminasi, tidak memahami apa yang disebut dengan gnostikisme dan sebagainya. Ya, tetapi Mulla Sadra kata-kata pewaris artinya dia memahami, mendalami semuanya. Mulla Sadra mendalam pengetahuannya dalam filsafat peripatetik yang diotaki oleh Ibnu Sina dalam dunia Islam. Mulla Sadra mendalam pengetahuannya tentang iluminasi yang diotaki di dunia Islam oleh Suhrawardi, yang dikatakan bahwa ini juga adalah merupakan kelanjutan daripada neoplatonisme tadi. Ya. Kemudian juga Mulla Sadra sangat mendalam dalam bidang teologi, ilmu kalam, ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulan Mulla Sadra disebut dengan pewaris karena dia mengetahui semuanya. Jadi pewaris kekayaan intelektual yang sangat luas ini. Ini adalah kekayaan intelektual yang sangat luas ini. Dan dia sepenuhnya sadar pada doktrin-doktrin. Jadi dia sepenuhnya sadar pada doktrin-doktrin. Maksudnya doktrin-doktrin ini ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran inti daripada peripatetisme, ajaran-ajaran inti daripada iluminasi, masyaiyah, atau kaisrakiyah, dia sangat paham betul dengan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Ibnu Arabi. Bahkan metode-metodenya juga dan masalah-masalahnya. Jadi Mulla Sadra paham semuanya. Jadi paham tentang ya, doktrin-doktrinnya, kemudian metode-metodenya, dan juga masalah-masalahnya. Ya. Jadi masalah-masalahnya. Ya. Jadi dia paham betul metode-metode dan masalah-masalahnya. Dia Mulla Sadra membangun pemikiran-pemikirannya. Nah ini dia membangun pemikirannya sendiri di atas ini semuanya tadi. Jadi dia Mulla Sadra membangun pemikiran-pemikirannya dan hidup dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Semisal mengenai relasi antara keyakinan, iman, dan akal. Yang pada saat itu banyak dipersoalkan, ingat. Di antara diskusi yang paling banyak dalam teologi Islam itu adalah berkenaan dengan relasi hubungan antara iman dan akal. Coba. Apa hubungannya antara iman dan akal? Dan kita tahu bahwa pertanyaan mengenai ini, ya, pertanyaan mengenai ini, ya, mengenai relasi antara keyakinan dan akal, ini nanti melahirkan mazhab-mazhab dalam teologi Islam. Contohnya misalnya ada mazhab seperti sebutkan sini Mu'tazilah. Ada nanti mazhab misalnya Jabariyah. Jadi ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Itu kan banyak sekali nanti itu. Jadi membicarakan relasi ya. Jadi relasi yaitu akal dan iman. Ini kemudian melahirkan mazhab-mazhab atau cara berpikir. Yang pertama adalah yang paling terkenal adalah mazhab Qadariyah. Kemudian lahir mazhab Jabariyah. Kemudian lahir mazhab
Asy'ariyah. Kemudian lahir mazhab Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Nah, jadi jemaah sekalian ini terkenal ini Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Kalau di Asia Tenggara, di Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesia, dan beberapa wilayah Asia Tenggara yang ada Islamnya, itu mayoritasnya bermazhab Asy'ariyah kalau teologi. Ya. Ini Asy'ariyah, biasa disebut dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Itu Asy'ariyah. Itu kalau kita di Asia Tenggara. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di beberapa tempat ada yang Mu'tazilah dulu, tapi sekarang sudah belakangan jarang. Ya. Nah, jadi inilah yang banyak terjadi. Nah, ini kan melahirkan mazhab. Apa mazhab ini? Yaitu tadi jawaban atas ini hubungan antara akal dan iman. Ya, jadi hubungan antara akal dan iman lahirlah ini. Kalau misalnya mengatakan bahwasanya akal itu menyerahkan semuanya kepada apa yang sudah Tuhan kadarkan pada kita. Ya, maka kemudian Qadariyah, kalau kemudian akal mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa semuanya sudah ditentukan Tuhan, karena di dalam Al-Quran juga ada kata-kata dia akan beri hidayah siapa yang dia kehendaki dan membiarkan sesat siapa yang dikehendaki, maka bagi Jabariyah itu tergantung Tuhan. Nah, Jabariyah namanya. Jabar itu dari kata jabar, kita hanya melakoni apa yang sudah Tuhan tentukan pada kita. Itu Jabariyah. Nah, kalau Asy'ariyah mencoba menengahi Qadariyah Jabariyah, tetapi nantinya Asy'ariyah ini lebih banyak dipengaruhi oleh Jabariyah. Ya, Asy'ariyah nama orang. Kemudian Mu'tazilah mengatakan tidak, apa yang masuk akal itu benar. Jadi kebenaran itu adalah masuk akal. Kalau dia masuk akal berarti pasti benar, sejalan dengan iman dan kitab suci. Itu adalah Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini boleh dikatakan mazhab yang sepenuhnya menyerahkan semuanya pada aspek akal pikiran, ya, pada intelektualitas. Nah, ini adalah apa? Relasi, membicarakan relasi antara akal dan iman. Nah, begitulah juga. Ini terjadi pada zamannya Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra juga merasakan bagaimana diskusi panas mengenai apa yang disebut dengan Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Mu'tazilah ini. Jadi kita teruskan lagi. Jadi semisal mengenai relasi antara keyakinan dan akal, atau iman dan akal, yang telah menyibukkan pemikir-pemikir Muslim dari kelompok Mu'tazilah awal sampai kepada zamannya Al-Kindi. Dia merenungkan, maksudnya dia sini Ibnu Arabi merenungkan, maaf ya bukan Ibnu Arabi, siapa? Mullah Sadra ya. Ini Mullah Sadra. Jadi dia di sini Mullah Sadra ya. Di Mullah Sadra merenungkan persoalan-persoalan metafisika dan kosmologi. Metafisika dan kosmologi. Metafisika itu yang berada di luar panca indera. Kosmologi di alam semesta ini. Di dalam ruang intelektual yang sangat didominasi oleh tokoh-tokoh semisal Ibnu Sina, ya, Al-Ghazali, Sohrawardi, dan Ibnu Arabi. Nah, kita sebutkan tadi 4 tokoh ini kan mewakili masing-masing mazhabnya. Jadi ini adalah Ibnu Sina dengan apa tadi? Peripatetik, masa iya. Kemudian Al-Ghazali dengan teologi, yaitu kalam, Al-Ghazali. Kemudian Sohrawardi, ya. Sohrawardi dengan Isyraqiyah. Kemudian Ibnu Arabi dengan Gnostikisme. Ya, ini adalah Ibnu Arabi dengan Gnostikisme. Nah, jadi masing-masing ini tokoh ini. Nah, jadi Ibnu Sina, Al-Ghazali, Sohrawardi, dan Ibnu Arabi. Tentu saja banyak yang Ghazalian yang sependapat dengan Imam Ghazali tentu banyak. Yang sealiran dengan Ibnu Sina banyak. Sohrawardi banyak dan seterusnya. Tapi ini diambil tokoh-tokoh utamanya. Tokoh-tokoh utama daripada filsafat Yunani yang masuk ke dalam Islam, yaitu Masyaiyah, ya Ibnu Sina tokoh utamanya. Tokoh utama yang boleh dikatakan terpengaruh oleh cara berpikir Plotinus, Neoplatonisme, adalah Al-Ghazali, yang terpengaruh oleh ada yang mengatakan pengaruh Plato aslinya ini Neoplatonisme, ini Platonisme disebut dengan idealisme Plato, ya.
itu adalah Suhrawardi. Kemudian Ibnu Arabi tentang renungan-renungan kalbu ataukah bagaimana caranya penyingkapan. Jadi ini semuanya adalah tokoh-tokoh pada zamannya. Sampai sekarang pun juga kita kenal ini. Ibnu Arabi dengan karya-karya yang sangat terkenal. Jadi artinya ini semuanya boleh dikatakan Mullah Sadra itu tamat. Ya. Mullah Sadra itu adalah tamat tentang mazhab-mazhab ini. Apa namanya, aliran berpikir ini. Mullah Sadra khatam pengetahuannya tentang peripatetisme Ibnu Sina. Mullah Sadra khatam tentang teologi ilmu kalam Ghazali. Mullah Sadra khatam tentang iluminasi atau isyraqiyah daripada Suhrawardi. Mullah Sadra sangat paham A to Z-nya Gnosticism Ibnu Arabi. Ya, begitu. Dan Bapak Ibu sekalian kita lihat di sini bahwa di antara tokoh-tokoh ini juga berbeda-beda ya. Dia mengatakan bahwa Ibnu Sina ini adalah Ismailiyah, kemudian Ghazali ini adalah Sunni, kemudian Suhrawardi ini Sunni dari timur, itu dari Persia. Suhrawardi ini adalah beraliran Syiah 12 imam. Kemudian Ibnu Arabi adalah Sunni dari barat Cordova. Jadi ini dari Cordova pada saat itu, Spanyol. Ini dari Baghdad dan sekitarnya. Nah, jadi ini adalah sumbernya berbeda-beda, tetapi kemudian Mullah Sadra sangat paham dengan mereka semuanya. Pertanyaan aja Mas kalian, apa masalahnya kalau seandainya Mullah Sadra tidak paham itu? Kalau Mullah Sadra tidak paham itu, kan berarti Mullah Sadra tidak bisa memberikan jawaban. Ini kan semuanya masa berpikir ini merupakan satu doktrin, tapi sekaligus melahirkan pertanyaan, apa iya begitu? Nah, kan begitu. Misalnya berbicara tentang peripatetisme, apa benar Islam menerima filsafat seperti itu? Nah, kan begitu. Apa benar Islam harus berbicara tentang teologi? Begitulah. Jadi semuanya melahirkan pertanyaan-pertanyaan dan Mullah Sadra harus memberikan jawaban itu. Nah, jawaban ini harus diberikan setelah mendalami, memahami secara seluk-beluk A to Z daripada cara berpikir mereka. Nah, itulah. Makanya kemudian Mullah Sadra paham semuanya, bukan hanya sekedar membaca, tapi paham semuanya. Ya. Mullah Sadra begitu bersemangat mempelajari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Jadi Mullah Sadra begitu bersemangat mempelajari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Jadi itulah kita lihat pemikiran sebelumnya terutama yang ada pada saat itu ya. Bukan sebagai sesuatu yang telah berlalu dan usang. Jadi Mullah Sadra berdasarkan pengakuan daripada Hussein Nasr ini, bahwa Mullah Sadra itu tidak pernah menganggap pemikiran orang lain itu sebagai sesuatu yang usang. Ya, tidak pernah menganggap. Misalnya Ibnu Sina yang mengangkat filsafatnya Socrates. Socrates hidup sekitar 400-500 tahun sebelum Masehi, kan jauh sekali. Tapi bagi Mullah Sadra itu bukan sesuatu yang usang. Ya. Itu bukan sesuatu yang usang. Ya. Itu bukan sesuatu yang telah berlalu. Ya. Bukan sesuatu yang telah berlalu. Kenapa? Yang namanya pemikiran selalu menarik untuk kita pelajari, karena pemikiran itu dari akal orang-orang yang hidup pada saat itu, dan akal kita sekarang sama dengan akal mereka. Jadi sangat mungkin apa yang dicari oleh akal kita sudah diberikan jawaban oleh mereka, atau apa saja menjadi dilema berpikir mereka itu juga menjadi dilema akal pikiran kita. Nah, sehingga mempelajari mereka sama dengan mempelajari diri kita sendiri juga. Makanya bagi Mullah Sadra itu semuanya tidak pernah usang, tidak pernah disebut dengan berlalu, tidak pernah disebut dengan usang. Ya. Tetapi harus diterima sebagai kekayaan intelektual abadi. Jadi tetapi harus diterima sebagai kekayaan intelektual abadi. Jadi penekanannya di sini harus diterima sebagai kekayaan intelektual abadi. Ya. Akan selalu ada sebagai kekayaan intelektual abadi. Ya. Contohnya misalnya filsafatnya Socrates. Faktanya kan sampai sekarang masih diajarkan, masih dipelajari orang. Walaupun kita baca bahwa itu adalah ajarannya Socrates itu hidup 500-400 tahun sebelum Masehi. Memang iya, dari sisi usianya Socrates itu usang, tetapi cara berpikir peripatetik ini sampai sekarang masih diajarkan, masih dipelajari di university dan seterusnya. Gitu. Jadi harus semuanya diterima sebagai kekayaan intelektual. Nah, dari sinilah jemaah sekalian berbahagia, kita katakan tadi kenapa
hal-hal seperti ini dengan gampang berjumpa tadi dengan ajaran Syiah ini karena ini kan sejalan dengan kata-kata Imam Ali yang mengatakan bahwasanya hikmah itu miliknya orang beriman. Di mana saja dia menemukannya kan harusnya diambil, dipungut. Ya, nah kan apa itu adalah hikmah? Hikmah itu adalah kebenaran. Kebenaran itu bisa datang dari Socrates, bisa datang dari Plotinus, Plato, dan sebagainya. Kalau kita temukan itu, walaupun mereka itu bukan Islam, karena mereka lebih tua daripada Islam, bahkan lebih tua daripada Nasrani, kalau itu memang benar, ya harus kita terima. Nah, kalau ini kita pahami bahwa kebenaran itu atau hikmah itu miliknya orang beriman, dimanapun menemukannya harus diambil, nah harusnya kan orang Islam itu tidak perlu terkungkung, tidak perlu menjadi seperti katak dalam tempurung. Ya, kenapa? Karena adanya kata-kata hikmah itu miliknya orang beriman di mana saja, kata di mana saja kan begitu. Ya, di mana saja artinya bahwa bisa di Eropa, Eropa Timur, Eropa Barat, bisa di Asia Timur, bisa di Asia Tengah, bisa di Asia Selatan, Asia Tenggara, bisa di Afrika dan sebagainya. Pokoknya di mana saja kita menemukannya harus diambil. Kan berarti bahwa orang Islam itu harus memiliki spektrum pencarian pengetahuan yang jauh lebih luas dari penganut agama manapun juga. Kenapa? Karena hikmah itu adalah miliknya orang beriman, di mana saja menemukannya harus diambil. Walaupun itu datangnya daripada seorang biksu, ya kalau itu memang kebenaran kita harus ambil. Walaupun datangnya dari seorang pastor, kalau itu adalah kebenaran kita harus mengambilnya. Jadi makanya sejalan dengan kata Imam Ali yang lain mengatakan bahwa unzur maqala wala tanzur mangqala. Perhatikanlah apa yang dikatakannya, jangan perhatikan siapa yang mengatakannya. Siapanya bisa saja dia pastor, siapanya bisa saja dia biksu, siapanya bisa saja dia pendeta Hindu, siapanya bisa saja seorang pemikir Marxis atau pemikir ateis. Tetapi kalau yang dikatakannya itu adalah benar, ya kita harus ambil. Jadi unsur maqala wala tanzur mangqala. Jadi harus kita lihat maqalanya bukan manqalanya. Jadi maqala apa yang dia katakan bukan manqala siapa yang mengatakan. Nah, jadi jiwa sebaik misalnya contohnya sekarang ilmu rudal misalnya, ilmu senjata canggih itu kan pertama kali dari Eropa. Ya, penemuan daripada mesiu atau bahan peledak oleh siapa itu Marie Curie dan sebagainya itu kan adalah awal daripada senjata modern. Kalau dulu kan paling pakai panah, itu kan paling canggih dulu, paling sophisticated itu kan panah yang bisa diluncurkan dari jarak jauh. Ya, tetapi kemudian ditemukan mesiu. Mesiu itu adalah bahan peledak yang bisa dibuat meledak. Nah, penemuan bahan peledak ini kemudian ini kan melahirkan revolusi dalam persenjataan. Ya, karena kalau tadinya hanya pakai busur untuk mendorong itu untuk mendorong anak panah itu kan anak panah didorong oleh busur. Jadi busurnya kita tarik ke belakang, baru lepaskan, dia akan terdorong itu si panah. Nah, jarak tempuhnya panah itu kan dekat sekali, nggak mungkin sekitar 100 meter lah. Kalau sudah 300 meter, ya kecepatannya sudah rendah dan tidak mungkin nancap lagi. Nah, jadi cuma sebagai kesimpulannya power, kekuatan daripada panah itu hanya ada pada busurnya. Nah, tetapi ketika mesiu, bahan peledak ditemukan, pendorongnya ada pada ledakan itu. Ya. Sehingga kemudian ditemukanlah peluru. Ya, seperti yang kita lihat, ada pelurunya, kemudian dimasukkan di dalam selongsong, antara peluru dan bagian bawah selongsong itu kan ada bahan peledaknya. Begitu didorong dari belakang, ada bagian belakangnya itu dikena pemantik. Nah, maka kemudian dia akan meledak dan mendorong si peluru itu meluncur jauh. Nah, seperti itulah. Nah, jadi ini adalah revolusi. Kenapa? Karena pengetahuan. Ini kan harus, walaupun itu ditemukan di Barat, tapi kan ini sangat bermanfaat bagi Islam. Ya. Martabat marwah Islam kita ini kan sangat ditentukan oleh
kemampuan melawan orang-orang atau pihak-pihak yang ingin melakukan kerusakan dan arogansi di muka bumi. Seperti misalnya Mossad. Kita tahu bahwa sumber daripada kekacauan global ini dan apa namanya dan kebiadaban itu kan dari Mossad. Dan itu mereka bikin mereka bikin markas di mana-mana, dia merekrut agen di mana-mana di seluruh negara. Nah, kebetulan di Irak tetangga baiknya Iran itu bikin juga di Erbil itu. Dan kita lihat Iran kemarin Iran kemarin merudal, menembaklah markas Mossad di Erbil atau di Irak. Sampai sekarang kita tahu. Jadi ini adalah markas Mossad. Ya. Ini adalah markas Mossad. Kita tahu Mossad ini adalah semacam CIA-nya Israel ya. Kalau Amerika itu adalah CIA, CIA. Jadi CIA itu adalah Central of Intelligence Agent, ya, agen intelijen pusat kalau di Amerika namanya CIA. Nah di Israel Mossad, bahkan ada yang mengatakan Mossad ini lebih canggih lagi daripada CIA karena katanya CIA justru diatur oleh Mossad gitu. Markas itu adalah pusatnya. Nah kemudian ini adalah di Irak. Nah, ini kita sebut ini Irak. Lebih khusus namanya Erbil ya, daerah Kurdistan, ya, daerah Kurdi. Kemudian di sini adalah Iran. Ya. Ini adalah Iran. Kita sebut saja IRGC, Iran. Nah, tahu kan Mas Kaiser sebagai jaraknya ini? Jaraknya ini ke sini adalah 1235 km. Ya. Jaraknya ini ke sini 1235 km. Ya. Kalau panah ya tidak mungkin Pak Bus kalau cuma panah. Ya. Kalau kita cuma memanah ke sini ya tidak bisa. 1230 km gimana itu Pak Bus kalian? Pesawat saja kalau sejauh ini itu punya kurang lebih 2 jam. Ya. Pesawat itu kan kecepatannya sekitar 700 km, 800 km lah. Jadi sekitar 1,5 jam lah kalau pesawat. Ya katakanlah 2 jam. Karena waktu dia take off itu kan tidak mungkin cepat dulu. Waktu mau landing juga tidak cepat. Jadi kita sebut saja 2 jam lah. Kita bulatkan 2 jam. Jadi kalau pesawat ini 2 jam. Jadi kalau pesawat ini 2 jam. Pesawat ya, kalau Ikhwan kita di Malaysia atau di Singapura, kalau kita di Indonesia pesawat itu adalah kapal terbang ya. Kapal terbang itu adalah 2 jam. Ya. Jadi kalau kita kirim pesawat ke sini untuk sampai ke sini 2 jam. Ya. Tapi Bapak sekalian berapa kemarin lama? Berapa lama ditempuh rudal dari IRGC Iran ke sini? Bapak Ibu baca berita-beritanya. Itu cuma 5 menit. Ya, ini cuma ditempuh cuma 5 menit. Bayangkan Pak sekalian. Ini ditempuh cuma 5 menit ini. 5 menit ya, kalau orang Malaysia 5 menit. 5 menit. Kalau Indonesia 5 menit. Jadi 5 menit ataukah 5 minutes. Cuma 5 menit saja Pak sekalian. Bayangkan. Pesawat 2 jam. Ini 5 menit. 5 menit. Kok kenapa? Ya karena rudal IRGC yang ditembakkan ke sini adalah hypersonic. Ya, ini sudah hypersonic. Jadi itu adalah hypersonic Pak Bus sekalian. Ini adalah hypersonic ya. Hypersonic di sini. Ya. Jadi ini adalah hypersonic. Artinya apa? Berkali lipat daripada kecepatan suara. Jadi sekian Mach. Kalau kecepatan supersonik itu kan cuma sama dengan kecepatan suara sekitar 1000 km per jam. Ya, atau bahkan lebih dari situ kalau supersonik. Ini hypersonic, bayangkan. Jadi dari sini ke sini 5 menit. Jadi kalau kita tembakkan ini, jadi ketika tombolnya kita pencet, baru kita minum 1 gelas air, belum habis airnya, sudah sampai rudalnya di sebelah. Luar biasa. 5 menit. Ya. Satu. Yang kedua, Bapak lihat juga di video itu kalau cepat sekali langsung nyampe. Kemudian yang kedua, presisi. Bayangkan. Ditembakkan dari jarak 1235 km, dan itu presisi pas kena rumah itu luar biasa.
Ya, jadi pas kena rumah itu tidak sampingnya, tidak belakangnya, tidak di depannya, tapi persis rumah yang dijadikan sebagai markas Mossad yang disamarkan sebagai villa. Itu kan disamarkan sebagai villa. Jadi disamarkan sebagai villa padahal markasnya Mossad. Ditempuh hanya. Nah, pertanyaan kenapa bisa IRGC? Kenapa bisa Iran melakukan ini? Ya itu tadi kita mengatakan tadi bahwa hikmah itu miliknya orang beriman, di mana saja dia menemukannya, maka dia harus mengambilnya. Ketika ilmu teknologi persenjataan itu dikembangkan oleh negara lain dan kemudian diambil, maka itu termasuk bagian daripada kata-kata apa Imam Ali tadi, hikmah itu miliknya orang beriman, di mana saja kau menemukannya, ambillah, karena ilmu tentang persenjataan itu oleh orang-orang yang arogan digunakan untuk membantai, membunuh, melakukan tindakan-tindakan yang biadab, tetapi di tangan orang arif yang bijaksana, orang beriman, digunakan untuk membela kemanusiaan, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Seperti itu. Nah, jadi ini yang kita sebut tadi kekayaan intelektual. Dan itu juga dikatakan tadi dari Imam Ali dengan kata-kata unzur maqala wala tanzur man qala. Jadi yang penting maqalanya bukan man qalanya. Jadi maknya bukan mannya. Nah, jadi jemaah sekalian dalam dunia pengetahuan ya, dalam dunia pengetahuan atau hikmah, yang penting itu adalah maknya. Yang penting adalah maknya dan bukan mannya. Ya, jadi bukan ya. Jadi bukan ini yang penting, tetapi ini. Ya. Maknya. Unzur ma qala wala la. Yang lain itu jangan. La tanzur man. Jadi jangan lihat mannya, tapi lihat maknya. Ya. Jadi filsafat misalnya, jangan lihat mannya, Yunani atau ateis, tapi lihat maknya. Sains, jangan lihat mannya, tapi lihat maknya. Inilah cuma sebagai. Nah, kalau kita paham ini, maka inilah yang menyebabkan Mula Sadra bisa menyerap berbagai macam kearifan pengetahuan pada saat itu dan dijadikan sebagai kekayaan intelektual abadi. Ini ingat ulangi, kekayaan intelektual abadi. Maka Islam itu terutama berdasarkan ajaran Syiah tadi di sini harusnya adalah tidak jumud, harusnya tidak tertinggal, harusnya tidak seperti katak dalam tempurung, hanya hebat di dalam komunitas kecilnya saja. Kan tidak sedikit ada orang di luar sana hanya hebat dalam komunitas kecilnya 100 orang, 200 orang, dia hanya hebat di situ, dilulukan di sana. Tetapi tidak pernah bisa membantu menjawab masalah-masalah yang terjadi di luar sana. Nah, sehingga kemudian ini kita sebut dengan katak dalam tempurung saja. Dia hanya bebas dalam komunitas yang dipelihara dengan baik. Nah, komunitas ini dipelihara dengan baik dengan berbagai macam cara-cara. Mulai daripada cara yang soft sampai yang hard. Ya. Yang soft sampai kepada yang hard. Yang lembut sampai yang kasar, yang keras. Ya. Jadi Islam tidak seperti itu. Islam itu, terutama ajaran Ahlul Bait ini adalah terbuka terhadap siapapun dan dimanapun dan kapanpun juga. Jadi kekayaan intelektual abadi yang tetap sinambung, tetap continuous, berkesinambungan, tetap bersambung dengan tradisi Islam yang selalu hidupnya. Jadi selalu sejalan dengan tradisi Islam yang selalu hidup. Ibaratnya itu jemaah sekalian berbahagia, Islam itu adalah Al-Quran, Al-Quran itu akan bisa dihiasi dengan apapun juga. Jadi seperti contohnya Al-Quran itu berarti rumah. Ya, berarti rumah. Kalau kita punya rumah, kalau rumah itu memang bagus, maka lukisan apapun pasti bagus disimpan di sana. Lukisan apapun, teknologi apapun, televisi apapun, bagus disimpan di sana. Nah, jadi kalau rumahnya bagus, desainnya bagus, maka semuanya bisa disimpan di sana. Nah, Al-Quran seperti itu, Pak Bus sekalian. Al-Quran itu seperti rumah yang bisa menampung segala-galanya. Selama yang semuanya itu adalah sejalan dengan tema utama daripada rumah atau Al-Quran tersebut. Apa tema utama daripada Al-Quran tersebut? Yaitu mengajarkan tentang kearifan,
dan menjadikan semua yang ada ini sebagai manifestasi untuk kendaraan kembali kepada pemilik manifestasi tersebut. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran tersebut secara keseluruhan, mulai ingat secara keseluruhan. Ingat Bapak sekalian, secara keseluruhan. Jadi tidak memilah-milah, mempelajari secara keseluruhan. Jadi setelah mempelajari pemikiran-pemikiran tersebut secara keseluruhan, Mulla Sadra kemudian membangun sebuah sintesis. Mulla Sadra kemudian membangun sebuah sintesis dan suatu dimensi intelektual baru. Nah, ini kita sebutkan tadi, sintesis. Mulla Sadra melahirkan sintesis. Sintesis. Dan suatu dimensi intelektual baru. Ya. Namanya teosofi transenden. Ini istilah baru. Namanya teosofi transenden. Ya. Yang dalam bahasa Arab disebut al-hikmah al-muta'aliyah. Jadi inilah yang nanti disebut dengan al-hikmah al-muta'aliyah. Teosofi transenden, al-hikmah al-muta'aliyah. Ya. Teosofinya terjemahan daripada al-hikmah al-muta'aliyah, muta'aliyah dari kata ala, muta'aliyah melampaui, ini muta'aliyah beyond, namanya transenden. Ya, melampaui segala-galanya, transenden. Ya. Jadi teosofi transenden. Ya. Kenapa teosofi transenden? Karena kalau kita mempelajari ini, maka kita akan mengerti semua tadi yang disebut dengan peripatesisme, Ibnu Sina atau Sokrates. Kita akan mengerti syarakianya, Suhrawardi, kita akan mengerti teologinya, ilmu kalamnya Imam Ghazali, kita akan mengerti tentang gnostikismenya Ibnu Arabi dan sebagainya. Ya. Jadi merupakan teosofi transenden. Ya. Jadi Bapak sekalian coba lihat itu perjalanannya. Ya. Tentu saja teosofi transenden bukan hanya suatu eklektisisme. Kalau eklektisisme itu adalah apa ya? Sama dengan mengumpul-ngumpulkan. Jadi mengambil serpihan-serpihan baru dikumpulkan. Ya, seperti misalnya kita membuat jendela dari serpihan-serpihan kaca. Nah, itu dibuat serpihan-serpihan kaca. Tidak seperti itu. Jadi bukan serpihan-serpihan baru kemudian ditempel-tempel menjadi satu kaca baru. Bukan serpihan-serpihan keramik baru dibuat menjadi satu lantai keramik baru. Tidak begitu. Namanya eklektisisme. Ya. Jadi teosofi transenden bukan hanya suatu eklektisisme yang menggabungkan pandangan dan teori yang berbeda-beda. Bukan begitu. Tetapi juga sebuah mazhab baru didasarkan pada penafsiran baru terhadap pandangan-pandangan tradisional. Nah, ini nih Haji Mas kalian. Perlu kita berikan penekanan di sini. Ya, jadi yang namanya teosofi transenden adalah bukan hanya suatu eklektisisme yang menggabungkan pandangan dan teori yang berbeda-beda, tetapi juga sebuah mazhab baru yang didasarkan pada penafsiran baru terhadap pandangan-pandangan tradisional. Inilah yang disebut dengan teosofi transenden. Teosofi transenden. Jadi teosofi transenden bukan hanya suatu eklektisisme yang menggabungkan pandangan dan teori yang berbeda-beda, tetapi juga sebuah mazhab baru yang didasarkan pada penafsiran baru terhadap pandangan-pandangan tradisional. Ya. Jadi ini benar-benar menjadi sesuatu yang baru. Nah, disebut dengan sintesis. Ya. Kalau sintesis itu Pak sekalian adalah lahir dari sebuah dialog antara tesis dan antitesis. Ini sintesis ini. Tesis, antitesis, lahirlah sintesis kan begitu. Jadi penggabungan antara dua ini. Ada tesis, katakanlah ada tesis di sini ya. Tesis. Jadi ada tesis. Ya. Kemudian ini dilawan oleh tesis yang lain namanya antitesis. Antitesis. Anti ini tesis, ini tesis. Jadi ini antinya adalah lawannya ini. Anti terhadap ini. Nah, karena ini adalah tesis, yang adalah antitesisnya, lalu kemudian lahirlah dialog yang sangat intensif. Bisa
bertahun-tahun, bahkan bisa berabad-abad. Terjadi seperti tadi mengenai masalah relasi antara iman dan akal, kamu gitu. Iman di satu pihak, akal dianggap sebagai antitesis daripada iman, kamu gitu. Akhirnya diskusi yang melahirkan berbagai macam sintesis. Ada Jabariyah, ada Qadariyah tadinya, ada Asy'ariyah, dan ada Mu'tazilah. Nah, ini begitu juga pada zaman Mullah Sadra. Saya ada tesis, yang tadi tesisnya diantaranya adalah tentang peripatesisme, kemudian juga adalah iluminasi, kemudian ada lagi misalnya gnostikisme, ada lagi teologi dan sebagainya, lalu melahirkan berbagai macam antitesis. Mullah Sadra datang dengan tesis dialog ini melahirkan satu hasil, ya, yang disebut dengan sintesis, ya. Sintesis. Jadi sintesis, jadi lahir dari sini. Jadi dialog antara tesis dan antitesis melahirkan sintesis baru. Dengan demikian, dalam sintesis ini tidak bisa kita lagi melihat tesisnya, tidak bisa kita melihat antitesisnya, karena dia diramu menjadi suatu karya yang baru, namanya sintesis. Ya. Selama masih bisa dilacak tesis dan antitesisnya, ya bukan sintesis namanya. Seperti itu. Nah, inilah sudah sintesis tadi di sini. Ya. Nah, ini waduh panjang ke bawah ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, teosofi transenden merupakan mazhab yang baru sekaligus tradisional. Jadi teosofi transenden merupakan mazhab baru sekaligus tradisional. Kenapa? Karena diasaskan dari ajaran-ajaran tradisional. Jadi teosofi transenden merupakan mazhab yang baru sekaligus tradisional. Ya. Dan tentu saja ia hanya bisa dibangun oleh seseorang yang benar-benar pembaharu, mujaddid, yani mujaddid sejati, mujaddid daripada ajaran-ajaran tradisional. Jadi harus paham betul ajaran tradisional itu. Yani seseorang yang mampu untuk memperbarui sebuah doktrin lantaran visi yang baru dan segar tentang kebenaran-kebenaran transenden yang disingkapkan dan dijelaskan oleh ajaran-ajaran tradisional. Nah, jelaskan. Musik panjang ini kita sampai di sini saja dulu ya. Dari sini. Ya, ini adalah hari ini tanggal 19 ya. Tanggal 20 ya. Ini hari ini adalah tanggal 20. Januari 2024 ya. Jadi kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan berikutnya, kita start lagi dari sini. Nah, kita kesimpulannya sudah mengambil bahwa apa yang disampaikan Mullah Sadra itu yang disebut dengan teosofi transenden atau al-hikmah mutaliyah kita sudah dapatkan, dia adalah merupakan sintesis ramuan sempurna daripada kekayaan intelektual sebelumnya. Dan kita mengambil pelajaran juga bahwa dalam pandangan Mullah Sadra, pandangan-pandangan yang berbeda bukanlah sesuatu untuk dijauhi, tapi dipelajari menjadi sebuah kekayaan, menjadi sebuah khasanah intelektual. Sehingga semakin kita luas memahami khazanah itu, semakin kaya juga nanti sintesis yang kita buat. Semakin sempurna sintesis yang kita buat. Jadi dengan demikian, kesimpulannya apa yang dilakukan oleh Mullah Sadra ini adalah pengamalan dari apa yang dikatakan Imam Malik dengan kata-kata hikmah itu adalah miliknya orang beriman, dimanapun kamu temukan ambillah, ditemukan dari Socrates diambil, ditemukan dari Plotinus diambil, ditemukan dari Plato diambil, dan sebagainya, lalu kemudian diramu menjadi sebuah ajaran baru yang sangat indah, karena memang Islam mencakup segala-galanya, dengan nama baru yang disebut dengan teosofi transenden atau al-hikmah al-muta'aliyah. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa mengajarkan kepada kita bahwa ya sebagai orang Islam, terutama dari yang memahami Ahlul Bait, ya harusnya tidak boleh menjadi katak. Tahu katak kalau sudah katak, kodok. Jangan jadi kodok dalam tempurung. Cuma memang kelebihannya kodok dalam tempurung itu kalau bersuara besar. Ya coba kalau misalnya Bapak Ibu mendengarkan kalau hujan keras, ada suara ngaum, nah itu katanya itu kodok dalam tempurung tuh. Kenapa? Karena
suaranya itu diamplifikasi oleh tempurungnya. Tempurung itu besar kayak speaker. Nah, maka ketika dia berbunyi di dalam katak itu besar sekali. Tetapi lingkup pengetahuannya tidak lebih daripada wilayah tempurung itu. Tempurung kelapa. Ya, tempurung ini tempurung kelapa maksudnya. Nah, jadi jelas sekalian, jangan seperti katak dalam tempurung. Kita harus memiliki mengetahui banyak hal. Karena dengan memiliki banyak hal, kita bisa berdialog juga dengan banyak hal. Ya, kalau kita tidak mengetahui banyak hal, tidak bisa berdialog dengan banyak hal, dengan banyak pihak. Ketika kita tidak bisa berdialog dengan banyak pihak, ya kita menjadi seperti katak. Kita hanya berdialog dengan orang di sekitar kita saja, yang selalu membenar-benarkan kita, padahal belum tentu kita benar. Ya. Selalu manggut-manggut kepada kita, padahal belum tentu benar. Ya, boleh jadi adalah pengetahuannya lebih rendah daripada yang kita miliki. Kenapa? Karena kita sendiri sudah kata dalam tempurung, dia juga jauh lebih rendah, tidak maju-maju. Sehingga bahkan tidak berani memberikan masukan atau kritikan-kritikan. Tidak berani memberikan yang namanya critical thinking. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi nantinya adalah hubungan mutualisme simbiosis saja antara komunitas kecil yang dipertahankan dengan katak dalam tempurung tersebut. Nah, kalau ini yang terjadi, kapan Islam terutama Ahlul Bait ini bisa maju? Kita tidak akan pernah bisa maju kalau kita tidak berada di tengah-tengah masyarakat banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, waalaikumsalam. Salam. Ajib. Baik. Tak beri pencerahan buat kami yang rendah ilmu ni, Ustaz. Cara macam mana nak transfer ikan daripada ilmu air tawar di sungai ke ilmu lautan dalam air masin tanpa kita berakhir di periuk laut tadi, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Pak Nur. Ini bagus ini Pak Ustaz. Ini mirip pembahasan kita tadi tentang katak dalam tempurung. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah samudra kita anggap tidak bertepi, ya luas sekali lah. Ya. Kemudian ini katakanlah di sini adalah tepi-tepi samudra, ini katakanlah tepi samudra ya ini. Ini samudra di sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada di sini ya ada, kalau di Indonesia namanya danau Pak, ya danau. Ya, apa itu tempat air tapi tidak terlalu besar, lake ya, ada lake ya. Ini adalah lake. Kalau bahasa Inggrisnya adalah lake ini. Kalau kita namanya danau kalau di Indonesia, mungkin di Malaysia danau juga ya, danau. Di danau. Nah, jelas sekali danau ini apa? Menampung air hujan. Jadi ini adalah menampung air hujan. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau lake atau danau ini tidak mengalir airnya, ya, tidak mengalir airnya kemana-mana, nanti kan harusnya ada tembusannya sedikit. Biasanya dari sini ada anak sungai, biasanya dari sini, ya, ada anak sungai di sini yang mengalir ya, ke laut, nah gitu. Tapi coba kalau kita patahkan, putuskan, ya, ini kita hilangkan ini. Ya. Berarti dia hanya ada sendiri di sini. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya memang kelihatannya tenang. Kenapa tidak berombak? Ini kan tidak berombak. Tenang kelihatannya. Kalau misalnya berombak, ini ada ombaknya tadi nih. Ya. Ini berombak ya. Jadi ombaknya ya kita ganti ombaknya. Ombak itu biasanya menghadap ke pantai Pak sekalian ini. Ya. Ini ombaknya di sini ya. Ya. Nah, ini ombaknya ke sini. Nah, sedangkan di sini tidak ada ombaknya nih. Tenang, still. Kelihatan tenang. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Lama kelamaan airnya rusak, bau, busuk. Kenapa? Kan tidak mengalir. Ya, jadi ini lama kelamaan jadi busuk. Ini yang banyak adalah itu lumut, ya, yang berlumut saja. Nanti lama kelamaan ini lumut semuanya di mana-mana. Kenapa? Rusak. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi oleh sebab itu, maka ini ya ibarat seperti inilah seperti inilah ibaratnya katak dalam tempurung. Ya, kelihatannya memang enak, tenang, tetapi ketenangannya enggak bagus, tidak sehat. Ya, tadi berbau busuk. Nah, bagaimana cara supaya ini sehat? Nah, caranya dihubungkan dengan samudra, dikatakan Pak tadi. Jadi kita harus hubungkan dengan samudra, harus ada di sini sungai. Ya, ke sini. Ini harus ada sungai dari sini ke bawah sini ya. Nah, sehingga airnya mengalir ke bawah sini. Airnya mengalir dari sini ya. Nah, ini mengalir ke samudra. Nanti dari samudra ini naik lagi dalam bentuk uap, menguap ini.
Lalu nanti kemudian turun lagi di sini. Jadi nanti ini menguap ini ke sini. Dalam bentuk hujan turun lagi di sini. Ini menguap dalam bentuk hujan turun di sini, ya gitu. Nah, nanti turun lagi, jadi berputar seperti ini. Nah, kalau dia berputar seperti ini, jadi artinya apa? Hakikatnya isinya danau atau lake ini adalah air samudra. Kenapa? Karena dia hujan turun, keluar lagi ke sini, ke daratan, ke lautan, tapi kemudian ke samudra, naik lagi dalam bentuk uap, kemudian menjadi hujan, turun lagi ke sini. Jadi berputar. Nah, ini sehat ini. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan samudra, ya dia tidak akan bisa menjadi baik. Nah, jemaah sekalian berbahagia, begitulah sebetulnya pengetahuan kita. Apabila pengetahuan kita bersifat tertutup, tidak berkomunikasi dengan dunia luar, berarti juga hakikatnya tidak ada jalannya menuju kepada samudra. Ya, apa sebabnya? Karena dimanapun kita menemukan air, ini kita menemukan air sedikit di sini, ya. Kita menemukan air di sumur sini kecil sekali. Dimanapun kita menemukan air, termasuk di sawah di sini, katakanlah ada sawah di sini, maka semuanya air ini hakikatnya dari mana? Dari samudra. Ya, jadi hakikat air ini adalah dari samudra. Jadi dengan demikian katanya tadi Imam Ali apa? Air-air kecil yang ada di sini hakikatnya adalah hikmah yang merupakan miliknya orang beriman, karena orang beriman itu adalah orang yang hidup dari dan bersama dengan samudra. Maka ini semuanya adalah miliknya. Maka dimanapun dia temukan, dia harus ambil. Dibawa kemana? Menyatu dengan samudra. Maka ketika Mullah Sadra ketemu dengan peripatetisme, diambil, dibawa menuju kepada samudra. Begitulah seterusnya. Sehingga Mullah Sadra mewarisi seluruh kekayaan intelektual tersebut. Kalau ini yang kita lakukan jemaah sekalian, maka kita umat Islam benar-benar menjadi muara yang membawa seluruhnya kepada samudra. Sehingga kemudian kita anggap semuanya ini, kita tidak kagum dengan semuanya. Kenapa? Kita anggap ini kecil-kecil sawah ada airnya, tapi airnya dari samudra. Kita ambil, kita bawa ke samudra lagi. Ataukah kita satukan dengan air yang kita ambil dari samudra. Sehingga menjadilah sebuah sintesis. Atau menjadilah sebuah yang sudah khazanah intelektual yang sangat kaya. Berikutnya lagi Pak Ustaz, kalau ada yang bertanya. Di chatroom, Ustaz. Baik, kita ke chatroom dulu. Nah, ini dari Pak Burhannya. Ada juga seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu ini, namun akhirnya dia menjadi ragu akan pegangan dia. Bagaimanakah boleh jadi demikian? Ya, berarti pegangannya dia yang tidak benar. Karena kenapa dia ragu kepada pegangan dia? Apa pegangannya kalau Al-Quran? Kalau Al-Quran tidak ada alasan untuk menjadi ragu, karena Al-Quran selalu sejalan dengan kebenaran, hikmah dimanapun kita temukan. Kita bicara astronomi, kita lihat Al-Quran luar biasa. Makanya kalau kita bahas di Tadabbur itu, semua ilustrasi yang dibuat orang dari berbagai segi bisa kita gunakan di Al-Quran. Kenapa? Karena sejalan dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang meragukan Al-Quran setelah dia mempelajari ilmu-ilmu ini, ada dua kemungkinan. Pertama adalah tidak memahami ilmu itu dengan benar, ilmu-ilmu ini, kepada Pak Burhan. Yang kedua adalah tidak juga mendalami Al-Quran dengan saksama. Jadi tidak memahami Al-Quran secara sempurna. Ketika tidak memahami Al-Quran secara sempurna atau tidak memahami ilmu itu dengan baik, ya bisa terjadi keraguan. Jadi keraguannya bukan pada relasi positif antara semua yang ada di luar sana, ilmu-ilmu itu dengan Al-Quran, tetapi yang bersangkutan sendirilah yang belum dalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu tersebut, apalagi dalam Al-Quran. Sehingga dia tidak berkeyakinan bahwasanya dia secara pribadi tidak yakin dan dia boleh berinteraksi dengan imam zaman. Saya kira begitu. Kemudian dari Sinta, katak dalam tempurung ini saya kira penjelasan aja ya. Katak dalam tempurung siap digoreng. Orang yang bagai katak dalam tempurung mudah diprovokasi. Saya kira betul. Makanya marilah kita jangan menjadi katak dalam tempurung. Ya, kita harus benar-benar memperluas istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Kita harus broad spektrum. Spektrum kita itu harus broad, luas. Ya, kita harus punya spektrum yang sangat luas. Ya. Nah, kalau dia tinggal di Masyad tidak ada masalah, Pak. Bahkan orang yang di samping Nabi Pak Burhan ada seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab,
Begitu orang. Abu Lahab itu setiap hari berjumpa dengan Nabi, bukan lagi Mashhad. Kalau tinggal di Mashhad kan di sana hanya ada kuburan Imam Ali kan begitu. Tapi kalau pada zaman Nabi ada. Bahkan Abu Lahab yang kita pernah bahas, sedemikian cintanya kepada ponakannya ini, ketika ponakannya itu Muhammad bin Abdullah ini lahir, ya budak perempuannya itu diperintahkan datang ke rumahnya Muhammad untuk sementara membantu Siti Aminah, ya, ibu daripada Nabi Muhammad, untuk mengasuh, untuk men-take care daripada Muhammad tersebut, sampai kemudian sudah mulai agak sudah bukan baby beneran. Nah, maka baru kemudian ditarik lagi pembantunya. Tetapi apa yang terjadi kemudian di belakang hari, Abu Lahab yang berhubungan darah dengan Nabi Muhammad bahkan diabadikan di dalam Al-Quran sebagai tabat yada Abi Lahab. Dan bukan hanya dia, tapi wa mra'atahu, ya, bersama dengan istrinya. Jadi jangankan di Mashhad, di sekitar Nabi saja. Ingat, yang mengusir Nabi dari Madinah adalah orang-orang yang mengusir Nabi dari Mekah adalah orang yang tinggal di Mekah juga, seperti itu. Ya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri sampai di sini. Jumpa lagi sebentar malam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.